Ya, di negeri kaya raya ini mendapatkan pekerjaan bukan soal kemampuan, tapi soal keberuntungan. Soal janji 19 juta lapangan pekerjaan, rakyat diminta setia, tapi negara tak memberi kepastian. Lalu siapa sebenarnya yang kufur nikmat, seperti kata Menteri Bahlil Lahadalia? Apakah puluhan ribu rakyat yang sedang berjuang mengikuti job fair yang biadabnya diduga beberapa perusahaan sengaja setting karena adanya perusahaan yang dipaksa ikut meski tidak sedang membuka lowongan. Apakah mereka yang kufur nikmat atau para penguasa yang gagal menepati janji? Mari kita bahas. Pemerintah menyebut rakyat tak perlu kerja ke luar negeri. Katanya ada program makan bergizi gratis Koperasi Merah Putih, hilirisasi, dan Antara. Tapi saat publik bertanya sudah berapa yang bekerja? Jawabannya? Jawab sendiri di kolom komentar Program makan bergizi gratis katanya menyerap 1,5 juta tenaga kerja. Faktanya baru 50.000 dan itu pun belum terverifikasi. Koperasi Desa Merah Putih dijanjikan serap 2 juta orang. Realisasinya baru 80.000, itu pun masih katanya Dan Antara apalagi, baru MOU, masih jauh dari lapangan. Sedangkan kebutuhan real masyarakat kita itu betul-betul nyata. Setiap tahun butuh 3,6 juta lapangan kerja baru. Klaim pemerintah bahkan belum menyentuh 5%-nya. Di tengah ketidakpastian itu datang ancaman baru, yaitu di sektor otomatisasi yang padat modal dan tentu ada artificial intelligence di sana. Indonesia jadi salah satu negara ASEAN yang paling rentan. 56% pekerjaan bisa hilang. Kasir, apalagi operator, siapa lagi admin, juru ketik itu siap-siap terganti oleh mesin. Dan ironisnya itulah pekerjaan mayoritas rakyat kita. Sementara pekerjaan baru justru butuh skill analitik, negosiasi, kreativitas yang tinggi. Pertanyaannya, siapa yang akan menyiapkan itu semua untuk mereka? Apalagi kalau kita lihat rata-rata lama sekolah anak Indonesia baru sampai 2 SMP. Apakah akan disiapkan lewat BLK, Balai Latihan Kerja? Karena kalau kita lihat penyerapan ke industri cuma 59,9%, itu pun jumlah BLK-nya terbatas. Pendidikan kita masih mengejar kurikulum, belum menjawab zaman. Masalah pemerintah bukan cuma program yang belum jalan efektif, tapi cara menjualnya yang menurut saya keblinger Pemerintah terus memproduksi harapan tanpa menjelaskan bahwa program itu masih proses, ada hambatan, atau lagi kajian ulang. Ketimbang menjernihkan komunikasi, para jubir memilih untuk mendebat rakyat. Bahwa pemerintah perlu mendebat katanya, apa yang mereka sebut sebagai perang opini. Dan saat orang mengkritik tentang isu kontroversi terkait penulisan sejarah ulang, kepala komunikasi presiden dengan tidak tahu malu malah mencoba membungkam kritisisme publik dengan menyebut harus tahu diri, pengkritik boleh kalau punya kompetensi di bidang sejarah. Sekarang kalau publik mengkritik balik, apakah menteri-menteri yang menjabat sudah sesuai dengan kompetensi di bidang keahliannya tentunya? Meritokrasi seperti apa ukurannya? Tapi saya tidak ingin memperpanjang itu. Mari kita bahas hal lain Saya cuma mau mengingatkan, kampanye boleh saja dijalankan dengan puitis tapi pemerintahan harus dijalankan dengan prosa. Ini bukan kata saya, tapi perkataan mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Katanya, campaign in poetry, govern in prose. Tapi hari ini kalau kita lihat istana rasa-rasanya lupa. Kalau rakyat tak bisa hidup dari bait-bait puitis,
tapi mereka butuh kejelasan. Kejelasannya tentu kapan janji akan ditepati, satu. Kemudian apakah janji itu realistis? Dan kalau tak sanggup, beranilah berkata jujur. Bilang saja kalau proyek warisan masa lalu terlalu mahal untuk dijalankan. Bilang saja juga kalau janji kampanye akan dijalankan bertahap. Dan bilang saja tahun ini belum bisa, tapi tahun depan akan kami usahakan. Rakyat akan lebih menghormati kejujuran daripada dipaksa percaya pada ilusi. Di era AI dan Big Data, membuat dashboard real time itu mudah, tapi kita tak punya. Padahal informasi adalah kekuatan. Tanpa data, semua kebijakan hanyalah spekulasi. Tanpa komunikasi yang jujur, semua program hanyalah propaganda. Kepresidenan hari ini bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi apakah ia akan menjadi sumber kejelasan dan kejujuran. Bekerja di luar negeri bukanlah aib, itu adalah bentuk rasionalitas rakyat terhadap negara yang tidak siap. Yang hina adalah pemimpin yang tak bisa menepati janji. Yang gagal adalah negara yang menuduh rakyatnya kufur nikmat hanya karena meminta pekerjaan yang layak. Nasionalisme sejati bukanlah soal tinggal di tanah air, tapi soal siapa yang bisa berkontribusi dimanapun dia berada. Kalau negara belum mampu memberikan pekerjaan di dalam negeri, maka jangan larang rakyat mencari penghidupan di luar negeri sana. Berhentilah menjual mimpi, jangan revisi janji, penuhi atau jujur bahwa itu belum bisa. Bangun kepercayaan bukan dari retorika, tapi dari prosa kebijakan yang masuk akal dan bisa diuji. Ini bukan sekedar kritik, ini seruan untuk bertanggung jawab. Ikram Brief, tetap kritis, kawal perubahan.